Serangan terorisme yang terjadi di jantung kota mode Paris, Prancis pada tanggal 13 November 2015 lalu sontak mengingatkan kembali publik akan bahaya laten radikalisme. Serangan terorisme yang terjadi di penghujung tahun ini juga sekaligus mempertegas situasi yang tidak aman di dunia. Lalu bagaimana dengan Indonesia, negara dengan mayoritas kaum muslim? Akankah menjadi the next pilot project ISIS sebagai daulah al-Islamiyah di ASEAN? Pemirsa, berikut catatan akhir tahun redaksi. Radikalisme dan terorisme masih merupakan kosakata menakutkan sepanjang tahun 2015. Serangan teror yang terjadi Jumat malam di Paris, Prancis menyentak kesadaran publik bahwa aksi teror bisa dilakukan oleh kelompok manapun dengan latar belakang agama apapun. Pada kasus teror Paris merenggut 129 korban jiwa dan ratusan korban luka. Serangan teror yang dilancarkan secara serentak dan terencana ini mengguncang kota Paris. Penembakan massal dengan 3 bom bunuh diri di Stade de France, serta aksi penyanderaan dan serangan brutal di Teater Batasian memicu reaksi kegeraman warga dunia. Dan semua tangan seketika menuding ISIS sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Nama ISIS sudah menyerupai monster. Kelompok radikal bersenjata ini berambisi mendirikan negara Islam atau Daulah al-Islamiyah dengan basis wilayah Irak dan Suriah. Dua negara di Timur Tengah ini dalam 10 tahun terakhir menjadi ajang pertaruhan politik dan perebutan kekuasaan yang melibatkan agresor negara asing. Hasrat kapitalistik dari negara asing ini berharap untuk bisa menguasai kilang minyak di Irak dan Suriah. Agresi Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Irak yang kemudian dilanjutkan dengan keterlibatan dalam kemelut Suriah adalah penyebab dari timbulnya kelompok radikal seperti ISIS. Penguasaan ISIS terhadap Irak dan Suriah telah membuat kelompok bersenjata eksis secara finansial. Dari hasil minyak yang ada di wilayahnya, nilai kekayaan ISIS ditaksir mencapai 1,3 miliar pound sterling atau setara dengan 31 triliun rupiah lebih. Dengan dana hasil penjualan minyak inilah ISIS mampu membentuk kekuatan militer sekaligus merekrut tenaga muda dari luar negeri. ISIS yang semula adalah organisasi sempalan Al-Qaeda Suriah, kini telah mampu berdiri sendiri dengan agenda politik mendirikan negara Islam. Dan di tahun 2013, di bawah kepemimpinan Abu Bakar al-Baghdadi, kelompok radikal bersenjata ini menebarkan teror di seluruh dunia dengan mencatut nama Islam. Pengamat internasional Ali Wibisono berpendapat ISIS terlahir akibat tidak adanya stabilitas politik di Irak dan Suriah. Dalam situasi kacau, negara tanpa pemerintahan inilah kelompok ISIS berdiri. ISIS punya pengaruh yang besar di Irak dan Suriah karena pemerintahan di Irak dan Suriah memang tidak efektif. Jadi kita berbicara tentang konteks negara gagal ya, failed state. Ya. Dan di dalam failed state, sebuah kelompok teroris bisa menjadi kuat. Teror ISIS di Paris bukan kali pertama. Sepanjang tahun 2015, Paris, Prancis sudah 2 kali mengalami teror serupa. Januari awal, 2 orang bersenjata senapan Kalashnikov menyerang kantor tabloid Charlie Hebdo. 12 orang tewas, diantaranya wartawan dan kartunis. Mingguan Charlie Hebdo kerap membuat karikatur yang menghina Islam. Dalam setiap aksinya, ISIS selalu menggunakan sentimen agama sebagai basis gerakan. Cara kerja semacam ini terbukti efektif untuk menarik simpati warga muslim dunia. Bahkan lewat jaring sosial media ISIS terbesar sedunia. Yang perlu kita sadari, kita pahami, ISIS itu bukan Islam. Jadi mereka menggunakan, karena paling mudah itu, menggunakan simbol-simbol Islam. Itu paling mudah digunakan, orang akan terpengaruh. Teror kekerasan dengan cara mencatut nama Islam ini justru menyulitkan kehidupan warga muslim di dunia termasuk Eropa. Selalu saja setiap kali ada teror dengan target sasaran warga sipil, baik yang dilakukan oleh ISIS maupun bukan, tudingan akan segera dialamatkan pada Islam.
Di sejumlah negara Eropa, aksi teror, teroris, dan famar terorisme sudah dipaksakan menjadi stigma yang melekat pada Muslim sekaligus Islam. Dalam situasi kehidupan yang diskriminatif inilah, warga masyarakat Muslim selalu dihantui ketakutan. Pasca teror gedung WTC di New York, Amerika Serikat telah memunculkan teror balasan dalam bentuk reaksi gerakan anti-Islam. Dalam Islamfobia ini selalu disertai dengan sanksi sosial yang syarat dengan tindakan diskriminatif kepada warga Muslim. Bahkan pada kasus teror di Paris ini dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye politik dalam event demokrasi pemilihan presiden di Amerika Serikat. Islam dan teroris menjadi satu isu politik yang paling seksi dengan risiko yang minim. Kali inilah isu Islam dan teroris dijadikan jualan politik oleh Donald Trump. Kandidat calon presiden dari Partai Republik ini bahkan melarang warga Muslim dunia untuk memasuki kawasan wilayah negara Amerika Serikat. Janji politik Donald Trump ini terbukti efektif untuk mengerek popularitasnya. Terbukti dari hasil polling, Trump menjadi kandidat terkuat sebagai calon presiden dari Partai Republik. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. We have no choice. We have no choice. Sudah pasti isu politik yang dilontarkan Trump memicu kontroversi. Tidak hanya di luar, tetapi juga di dalam Amerika Serikat. Reaksi keras juga muncul dari lawan politiknya, yaitu Hillary Clinton, kandidat calon presiden dari Partai Demokrat. Pertarungan politik dua kandidat calon presiden ini pada hakikatnya sama-sama memanfaatkan isu Islam dan teroris untuk menarik dukungan. Sejak peristiwa teror WTC di New York, ledakan bom di Bali, dan rentetan teror di Paris, terorisme serta radikalisme sudah menjadi musuh bersama warga dunia. Bahkan dari data hasil penelitian yang dilakukan The Global Terrorism Index tahun 2015, Amerika Serikat bukan satu-satunya negara yang rawan menjadi sasaran teror. Justru Indonesia lah yang dinilai lebih rawan dari Amerika Serikat dan Prancis dan masuk dalam ranking 33 dari 133 negara rawan dari serangan teror. GTI adalah lembaga riset tentang terorisme yang dibentuk oleh Institute for Economics and Peace. Lembaga ekonomi dan perdamaian ini berkantor di Sydney, New York, dan Mexico City. Indikasi kuatnya ancaman teror di Indonesia dalam 3 bulan terakhir ini mulai diantisipasi aparat keamanan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Kepolisian Republik Indonesia menangkap 9 tersangka terorisme di 5 kota yang berbeda. Intensitas pengamanan jelang pergantian tahun dilakukan bersamaan dengan adanya dugaan ISIS akan menjadikan Indonesia sebagai daulah al-Islamiyah untuk kawasan ASEAN. Dugaan ini memang patut diwaspadai, sebab ISIS sebagai kelompok bersenjata dengan dukungan finansial yang kuat sangat dimungkinkan melebarkan kekuasaan di luar Timur Tengah. Jadi tidak hanya non-Muslim yang menjadi sasaran, tetapi kelompok Islam yang tidak memiliki aliran tujuan yang sama dengan mereka, itu kemudian menjadi target. Nah, ini kan saya kira hal-hal yang di luar dari syariah. Karenanya, satu hal yang harus dimengerti oleh masyarakat dunia, terorisme tidak selalu harus identik dengan Islam. Karena faktanya, teror bisa dilakukan oleh siapapun dengan motif yang berbeda. Seperti yang sempat terjadi di Alam Sutra lalu. Pelaku melakukan aksi seorang diri dengan motif pemerasan. Di Alam Sutra bom itu bukan Muslim, bukan ya. Jadi motivasinya motivasi ekonomi. Jadi ada kita kan. Jadi motivasinya kan ada motivasi ideologi, kemudian itu kriminal. Kriminal itu bisa ekonomi, bisa apa macam-macam. Jadi kalau ideologi ya itu tadi dia menggunakan ideologi itu untuk membuat orang menjadi fanatis, orang menjadi radikal, militan. Label teroris yang dilekatkan oleh sebagian media barat terhadap Islam justru sangat tidak objektif dengan kenyataan yang sesungguhnya.
Bagaimanapun juga, kepentingan politik dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari serangkaian aksi teror yang terjadi selama ini. Fahmi Yusuf, Sabtaji, Jakarta.